Halo, perkenalkan, kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Hilal Ramadan dengan NIM 23121002, kemudian Safira Khairunisa dengan NIM 23121112, dan Khairul Mala dengan NIM 23121131. Di sini, kami sedang melaksanakan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Pernah nggak kamu dengar kabar dari teman, lalu kamu sampaikan ke orang lain, ternyata bikin orang lain marah? Nah, hati-hati, bisa jadi itu adalah namimah, atau yang sering disebut adu domba. Yuk kita pelajari bahayanya bersama 3 guru keren. Apa itu namimah? Namimah secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab, kata namimah bermakna fitnah, umpat, atau mengadu-ngadu, dan berasal dari kata namam yang berarti orang yang suka menyebar kabar atau mengadu domba. Secara bahasa, namimah berarti adu domba, yaitu menyampaikan ucapan seseorang kepada pihak lain dengan maksud merusak hubungan di antara keduanya. Sedangkan secara istilah, namimah berarti menyampaikan sesuatu yang tidak disukai, baik oleh orang yang diceritakan maupun orang yang mendengarnya, dengan tujuan menimbulkan permusuhan atau kebencian. Penyampaiannya tidak hanya melalui ucapan lisan, tapi bisa juga lewat tulisan, isyarat, atau sindiran halus yang menyinggung perasaan. Contohnya, Rara bilang ke Lala, si Caca ngomongin kamu loh. Padahal si Rara tidak bermaksud seperti itu. Hal kecil, tapi efeknya bisa besar. Dalil tentang sifat namimah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'in binamim. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang suka mencela dan menyebarkan namimah. Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka menebar namimah. Itu tandanya namimah bukan hal sepele. Tindakan namimah atau mengadu domba sering terjadi di tengah masyarakat, sehingga penting bagi kita untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalamnya. Salah satu cara utama adalah dengan tidak langsung mempercayai gosip yang beredar, melainkan melakukan tabayun atau klarifikasi seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Agar tidak menyesal karena menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, selain itu,
kita juga harus berani mencegah dan menasihati orang yang terbukti menyebarkan namimah. Sesuai ajaran amar ma'ruf nahi mungkar dalam hadis Rasulullah an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wadzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam menghadapi berita negatif tentang orang lain, seorang muslim seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah, agar tidak menjadi bagian dari kerusakan dan perpecahan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk menghindari namimah, kita perlu menjaga lisan dan tabayun. Kalau dengar kabar, jangan langsung sebar, pastikan dulu kebenarannya. Kalau tidak penting, lebih baik disimpan saja, diam itu emas. Dampak negatif dari namimah itu sangat merusak. Di antaranya dapat mencemarkan nama baik seseorang dan mengganggu kehidupan masyarakat, memudarkan rasa kasih sayang karena munculnya kebencian, serta menghilangkan rasa saling menghormati dan kepercayaan antar sesama. Jika hal ini terus terjadi, maka kebahagiaan dalam masyarakat seperti rasa aman, damai, dan ketentraman akan runtuh, digantikan oleh permusuhan, kecemasan, bahkan kekerasan yang menghancurkan kehidupan sosial. Namimah itu kayak api kecil yang bisa membakar satu rumah. Namimah atau adu domba dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti kurangnya kesadaran akan bahayanya serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Rasa iri, dengki, dan ketidakpuasan dalam kehidupan sosial juga bisa menjadi pemicunya. Ada pula orang yang merasa senang melihat konflik antar sesama, sehingga sengaja memicu pertengkaran. Kurangnya pemahaman budaya dan agama pun bisa membuat seseorang salah menafsirkan tindakan orang lain, lalu menyebarkannya secara keliru. Semua ini menunjukkan bahwa namimah adalah perilaku buruk yang harus dihindari demi menjaga keharmonisan dan kebaikan bersama. Tingkat namimah ada yang ringan sampai berat. Yang ringan misalnya, dia ngomongin kamu loh. Yang sedang, menyampaikan rahasia dengan sengaja. Yang berat, fitnah dan provokasi untuk merusak reputasi. Semua tetap dosa, jadi jangan dianggap enteng. Namimah sekarang nggak juga lewat mulut, bisa juga lewat jempol, lewat chat, status, dan komentar di media sosial. Kalau isi pesanmu bikin orang lain salah paham dan marah, itu bisa jadi namimah digital. Contohnya, si Rama nulis di grup, tugasnya berat banget. Kamu lalu bilang ke guru, Bu, si Rama ngomongin ibu loh, padahal dia cuma curhat. Ujungnya salah paham. Itulah contoh nyata namimah di sekolah. Kalau kita menjauhi namimah, hubungan jadi lebih damai. Orang akan lebih percaya kepada kita. Kita pun terhindar dari dosa, dan hidup jadi lebih tenang dan berkah. Hukum namimah adalah haram, bahkan disebut sebagai dosa besar. Rasulullah menyebut bahwa pelaku namimah bisa disiksa di dalam kubur karena ucapannya. Maka berhati-hatilah.
Namimah merusak ukhuwah dan menyulut permusuhan di dunia. Di akhirat, pelakunya bisa terhalang dari surga. Ini bukan sekedar salah omong, tapi bisa berakibat fatal bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kamu tahu nggak sih, akhir-akhir ini Dina tuh beda banget, kayak menjauh gitu. Sebenarnya aku agak nggak enak ngomongnya sih. Apa? Udah ngomong aja. Jangan bikin penasaran. Ya, kemarin waktu aku ketemu Dina, dia sempat bilang, kamu tuh suka drama dan terlalu cari perhatian. Apa? Dina bilang kayak gitu? Astaga, aku tuh selalu support dia selama ini. Aku juga kaget, Ana. Tapi ya, aku pikir kamu berhak tahu. Hai, nah, kamu gak balas chat aku semalam. Kenapa? Kenapa? Mungkin aku lagi mikir, apakah aku terlalu drama buat kamu? Maksud kamu apa? Udahlah, Din, aku gak nyangka kamu bisa ngomong kayak gitu di belakang aku. Ana, aku gak pernah bilang kayak gitu. Siapa yang bilang? Vira. Ana, boleh kita cari tahu ini bareng? Aku bener-bener enggak pernah ngomong kayak gitu. Kalian kok berdua? Ada apa? Vila, aku cuma mau tanya langsung. Kamu bilang ke anak aku ngomong yang jelek tentang dia. Loh, bukannya kamu emang pernah bilang? Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Dan kalau kamu memang dengar, harusnya kamu tabayun ke aku dulu. Vira, kamu sadar nggak kalau yang kamu lakukan ini bisa bikin hubungan kita hancur? Maaf, aku ngerasa kalian terlalu dekat. Dan aku sering kayak dilupakan. Aku cuma... Raka, kalau kamu merasa kayak gitu, ngomong langsung ke kita, bukan dengan adu domba. Kita semua teman, dan teman itu harus jujur, bukan manas-manasin. Namimah itu bukan sekadar menyampaikan, tapi menyulut, menyalakan api dalam hati. Sekali percaya tanpa klarifikasi, persahabatan bisa hancur. Tapi, jika kita mau terbuka dan tabayun, mungkin masih bisa diperbaiki. Namimah adalah perbuatan menyebarkan omongan atau kabar dari satu orang ke orang lain, dengan tujuan membuat mereka jadi bertengkar atau saling benci. Walaupun kelihatannya cuma cerita-cerita kecil, tapi efeknya bisa sangat besar, bisa merusak pertemanan, memecah keluarga, bahkan membuat orang yang awalnya damai jadi bermusuhan. Namimah ini ibarat racun yang disebar lewat kata-kata. Kadang gak terasa, tapi pelan-pelan bisa menghancurkan hubungan yang sudah lama terjalin. Dalam Islam, namimah termasuk dosa besar. Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga sampai dia bertobat. Artinya, ini bukan hal sepele. Menyebar omongan buruk hanya akan membawa dosa, dan seringkali justru memperkeruh keadaan. Supaya kita terhindar dari perbuatan ini, penting banget untuk menjaga lisan, berpikir dulu sebelum bicara, dan jangan mudah menyebarkan informasi apalagi kalau belum jelas kebenarannya. Lebih baik diam daripada menyebarkan kata-kata yang bisa merusak. Ayo, kita jadi penyambung silaturahmi, bukan penyebar perpecahan. Jaga lisan dan jempolmu sebelum menyakiti hati orang lain. Allah memerintahkan kita untuk tabayun sebelum percaya dan menyebarkan kabar. Yuk, jadi bagian dari solusi, bukan penyebab masalah. Hindari namimah, jaga ukhuwah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga setelah ini, kita menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menyikapi gosip, lebih sabar dalam menahan lisan, dan lebih berani untuk mengatakan, tidak, saya tidak ingin meneruskan ucapan ini. Semoga Allah menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest
that you'll ever do.